Apa yang terjadi jika setelah usia 55 tahun, Anda mengonsumsi cuka apel setiap hari selama seminggu penuh? Apakah tubuh Anda benar-benar berubah, atau ini hanya tren internet lainnya? Hari ini, di Diari Vitalitas, kita akan masuk ke dalam eksperimen makanan yang misterius namun realistis ini. Cuka apel selama 7 hari berturut-turut, dirancang khusus bagi mereka yang telah melewati separuh hidupnya. Sebelum membayangkan apa yang terjadi dalam eksperimen ini, penting untuk memahami mengapa cuka apel menjadi begitu populer. Di media sosial dan obrolan santai, ia muncul sebagai semacam jalan pintas untuk menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, mengurangi kembung, dan bahkan meremajakan diri. Ide tentang sesuatu yang murah, mudah ditemukan, dan tampak alami sangat menggoda, terutama bagi mereka yang merasakan tubuhnya berubah seiring bertambahnya usia. Namun, antara apa yang dijanjikan dan apa yang sebenarnya terjadi, terdapat jalan yang panjang, dan disitulah Diari Vitalitas berperan. Dari sudut pandang nutrisi umum, cuka apel pada dasarnya adalah air, asam asetat, dan sejumlah kecil senyawa yang berasal dari apel, seperti antioksidan. Asam asetat adalah komponen utamanya. Ia dapat sedikit memperlambat kecepatan pengosongan lambung, membantu tubuh menangani gula dari makanan secara lebih bertahap, dan memengaruhi rasa kenyang. Dalam bahasa sederhana, ia dapat membuat makanan bertahan lebih lama di lambung, gula darah naik dengan cara yang tidak terlalu drastis, dan rasa lapar butuh waktu sedikit lebih lama untuk kembali. Semua ini bukanlah keajaiban, ini adalah penyesuaian yang halus. Sekarang, bayangkan awal dari eksperimen ini. Anda yang berusia di atas 50 tahun memutuskan untuk mencoba cuka apel selama 7 hari. Anda memilih dosis kecil, misalnya 1 sendok makan yang diencerkan dalam segelas besar air, diminum sebelum makan. Pada hari pertama, rasanya aneh. Baunya menyengat, rasanya asam, dan mungkin muncul sedikit rasa tidak nyaman di tenggorokan atau lambung, terutama jika Anda sudah memiliki sensitivitas. Beberapa orang merasakan semacam rasa hangat di area lambung, seolah-olah lambung sedang dibangunkan secara paksa. Pada hari-hari berikutnya, sesuatu mulai berubah dalam rutinitas pencernaan. Bagi banyak orang, cuka tampak membuat pencernaan sedikit lebih cepat, atau setidaknya lebih terasa. Mungkin ada lebih banyak udara, lebih banyak gas, atau sensasi lambung yang berat jika dosisnya tinggi. Orang lain melaporkan sebaliknya, rasa nyaman tertentu setelah makan, seolah-olah makanan tercerna dengan lebih baik. Pada fase ini, dari hari kedua hingga ketiga, umum juga untuk menyadari sedikit penurunan keinginan untuk ngemil di antara waktu makan. Keasaman dan efeknya pada pengosongan lambung dapat berkontribusi pada hal ini. Antara pertengahan dan akhir minggu eksperimen, jika Anda menyesuaikan dosis dengan baik dan tidak memiliki masalah lambung yang serius, mulai muncul apa yang banyak orang sebut sebagai sensasi mengempis. Pakaian terasa sedikit lebih nyaman, wajah tidak terlalu sembab saat bangun tidur, dan usus mungkin berfungsi dengan sedikit lebih teratur. Sebagian dari ini mungkin terkait dengan perubahan perhatian. Ketika seseorang memulai eksperimen seperti ini, mereka biasanya minum lebih banyak air, lebih memperhatikan apa yang mereka makan, mengurangi makanan manis atau gorengan atas kemauan sendiri. Jadi, cuka masuk sebagai simbol dari fase baru ini, dan tubuh merespon secara keseluruhan, bukan hanya pada satu bahan saja. Sepanjang minggu, terutama bagi mereka yang memiliki resistensi insulin atau variasi gula darah, penggunaan cuka secara teratur sebelum makan makanan kaya karbohidrat dapat sedikit membantu menghindari lonjakan glukosa yang terlalu tinggi. Dalam kata-kata sederhana, ini dapat membuat respons tubuh terhadap roti, nasi, atau pasta menjadi sedikit lebih lembut. Hal ini, ditambah dengan kemungkinan berkurangnya keinginan untuk menambah porsi makan, dapat menghasilkan penurunan berat badan yang sedikit seiring berjalannya waktu. Tetapi, hanya dalam 7 hari, yang paling terasa adalah perubahan sensasi, bukan transformasi besar di depan cermin. Di antara manfaat yang mungkin bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun, beberapa di antaranya menonjol. Sedikit peningkatan rasa kenyang dapat membantu mengontrol ukuran porsi dengan lebih baik, yang penting pada fase kehidupan di mana metabolisme melambat. Dampak moderat pada respons terhadap gula dari makanan dapat membantu mereka yang mencoba mencegah atau mengontrol perubahan glikemik, asalkan ini dibarengi dengan pola makan seimbang. Beberapa orang juga menyebutkan sensasi subjektif dari energi yang lebih stabil sepanjang hari, bukan karena stimulasi, tetapi karena fluktuasi rasa lapar dan kantuk yang lebih sedikit setelah makan. Di sisi lain, disinilah sisi gelap dari eksperimen ini muncul, dan itu perlu dihadapi dengan serius. Cuka apel itu asam,
Jika dikonsumsi berlebihan, tidak diencerkan, atau oleh orang dengan lambung sensitif, ia dapat mengiritasi mukosa, memperburuk gastritis, memicu nyeri ulu hati dan refluks. Bagi mereka yang sudah menderita rasa terbakar, eksperimen 7 hari ini bisa berubah menjadi periode ketidaknyamanan yang intens. Selain itu, kontak asam yang sering dengan gigi dapat mengikis enamel, meningkatkan sensitivitas dan risiko karies, terutama jika Anda meminumnya dan segera menyikat gigi, menggosok enamel yang sudah rapuh. Titik sensitif lainnya bagi mereka yang telah melewati usia 50 adalah penggunaan obat-obatan. Orang yang mengonsumsi obat tekanan darah, diuretik atau obat diabetes perlu lebih berhati-hati. Cuka dapat sedikit mengganggu keseimbangan mineral, seperti kalium, dan jika digabungkan dengan obat-obatan tertentu, hal ini bisa menjadi masalah. Bagi mereka yang menggunakan obat untuk mengontrol gula darah, zat apapun yang mengubah respons glikemik mungkin memerlukan perhatian lebih untuk menghindari penurunan yang berlebihan. Tidak ada jaminan semua ini akan terjadi, tetapi risikonya ada, dan tidak boleh diabaikan. Pada akhir 7 hari eksperimen imajiner ini, pertanyaannya kembali, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda? Jawaban yang paling jujur adalah, jika Anda menoleransi cuka dengan baik, mengencerkannya dengan benar, menggunakan jumlah yang moderat, dan bersamaan dengan itu, mulai makan sedikit lebih baik, mungkin Anda merasakan lebih sedikit rasa lapar di antara waktu makan, sedikit sensasi mengempis, dan kontrol nafsu makan yang sedikit lebih baik. Jika Anda sudah memiliki lambung sensitif, gigi yang rapuh, atau banyak menggunakan obat-obatan, ada kemungkinan efek negatifnya lebih menonjol daripada manfaat apapun. Cuka apel bukanlah keajaiban dalam botol. Ia, paling banter, adalah alat kecil yang dapat membantu beberapa orang dalam konteks tertentu, dan mengganggu orang lain. Terutama setelah usia 55 tahun, tubuh menjadi kurang toleran terhadap hal-hal yang berlebihan. Apa yang Anda makan, bagaimana Anda tidur, seberapa banyak Anda bergerak, dan bagaimana Anda menangani stres tetap jauh lebih kuat daripada eksperimen 1 minggu dengan satu jenis makanan saja. Cuka bisa menjadi sekutu yang bijaksana, tetapi ia tidak akan pernah menjadi tokoh utama dalam kisah kesehatan Anda. Sebelum memulai eksperimen makanan apapun, bahkan sesuatu yang tampak sederhana seperti mengkonsumsi cuka apel selama beberapa hari, bicaralah dengan profesional kesehatan yang mengetahui riwayat Anda, hasil pemeriksaan dan obat-obatan Anda. Video ini tidak menggantikan konsultasi medis, maupun evaluasi dengan ahli gizi. Diari Vitancast ada untuk memicu refleksi, bukan untuk menawarkan janji-janji mudah. Gunakan informasi ini untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik kepada dokter Anda. Mengamati tubuh Anda sendiri dengan lebih saksama, dan ingatlah bahwa vitalitas sejati dibangun hari demi hari, jauh melampaui sebotol cuka di atas meja.